Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, di mana materi yang akan kita bahas merupakan bab ke-14 dari muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenal fasilitas umum. Dan di sini bisa kita lihat ya di layar. Di gambar ada sebuah fasilitas umum yang biasa kita gunakan dalam berkendara ya, ketika kita mau mengendarai atau menaiki kendaraan bus. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi fasilitas umum dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan manfaat fasilitas umum halte dengan benar. Dua hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karena itu, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk disimak dan dicermati video ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi yang sedang dijelaskan. Mengenal fasilitas umum di Jakarta. Amatilah beberapa gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa fasilitas yang bisa kita lihat, kita rasakan, bahkan kita nikmati ketika kita mau jalan-jalan. Nah, di sini di pojok kiri. Nah, ini namanya adalah sebuah halte. Haltenya adalah halte bus Transjakarta. Kemudian ini nama sebuah tempat, namanya Terminal Kampung Rambutan. Ini kalau kita mau pergi keluar kota ya, biasanya menggunakan atau pergi ke Terminal Kampung Rambutan. Sedangkan ini adalah fasilitas untuk lalu lintas pengendara sepeda. Hanya sepeda, bukan kendaraan bermotor. Apakah kamu pernah menggunakannya? Silakan kalau kamu pernah menggunakannya, kamu pernah memanfaatkannya, tulis ya di kolom komentar yang tersedia. Saya tunggu komentar kamu setelah menyaksikan video ini. Fasilitas umum. Di kota besar banyak ditemukan fasilitas umum. Ada terminal, stasiun, halte bus, dan pasar. Di sana kamu akan menemukan banyak orang. Mereka memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan ini contoh fasilitas yang biasa dilakukan, biasa digunakan oleh beberapa orang yang ingin pergi keluar kota. Namanya adalah terminal. Nah, bisa jadi ini adalah termasuk terminal Kampung Rambutan yang di sini sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya. Ini merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh kebanyakan orang atau sebagian orang yang ingin pergi keluar kota menggunakan jasa bus atau angkutan umum. Halte. Teman-teman, ayo simak pengalaman Husni. Husni dan ayahnya bertamasya ke Monas. Mereka pergi ke halte bus terdekat. Untuk sampai ke Monas, ia harus berganti bus. Husni dan ayahnya berhenti di halte. Di tempat itu sudah banyak orang. Mereka menunggu kendaraan. Mereka memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang ke Monas, Pasar Baru, atau Senayan. Nah, ini adalah fasilitas yang bisa kita rasakan atau kita nikmati. Ada dua fasilitas halte. Yang sebelah kanan adalah halte tertutup. Kemudian yang sebelah kiri halte terbuka. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita masuk ke halte tertutup, ini diperuntukkan untuk halte bus Transjakarta, di mana kalau kita ingin masuk ke dalam halte ini kita harus men-tap ya, atau membayar sebesar 3.500. Beda dengan yang sebelah sini, sebelah kirinya. Ini halte terbuka yang bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang tanpa harus mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang. Mereka menunggu di halte dengan sabar. Kendaraan yang ditunggu tiba, para calon penumpang bergegas menaikinya, yaitu menaiki bus Transjakarta. Di Jakarta ada halte terbuka dan tertutup. Bus Transjakarta menggunakan halte tertutup. Kedua jenis halte ini memiliki fungsi yang sama. Sesampai di Monas, Husni turun di halte. Mereka berhati-hati berjalan menuju Monas. Manfaat halte.
dan kalau kita bisa rasakan ya, mungkin kita termasuk orang yang di dalamnya memanfaatkan atau menggunakan jasa halte. Halte memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat halte. Yang pertama, tempat menunggu bus atau mikrolet. Nah, kalau bus Transjakarta maka kita menggunakan halte tertutup yang ada pada gambar ya. Sedangkan kalau menunggu mikrolet, nah itu menggunakan halte terbuka yang sebelumnya sudah kita lihat ya di slide sebelumnya. Kemudian tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi kalau ada tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, baik itu bus, mikrolet, maka tempatnya adalah di halte yang baik dan benar. Ketiga, tempat meneduh sementara dari kehujanan. Dan ini berlaku untuk halte terbuka sebenarnya, bukan halte tertutup. Karena kalau halte tertutup, otomatis dia nggak bakal kena kehujanan. Karena di dalamnya sudah terdapat fasilitas atapnya yang tertutup. Sedangkan halte terbuka memang dikhususkan untuk semua orang. Jadi bisa masuk, bisa merasakan tanpa harus mengeluarkan biaya. Ini adalah 3 manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita menggunakan halte. Sikap baik yang terkandung dalam pembelajaran. Kita dapat belajar dari mengenal halte. Ada keteladanan yang dapat kita ambil. Sikap baik dapat kita teladani. 1. Tertib dan teratur dalam berkendara. Jadi ini penting ya untuk mencegah dari kecelakaan. 2. Disiplin ketika turun dan naik kendaraan umum. Nah, ini juga sangat penting karena biarin tidak terjadi gesekan atau ada hal-hal yang dirugikan. 3. Sabar menunggu bus yang datang. Nah, ini juga membuat kita menjadi orang yang bersabar ketika bus yang sedang kita ingin naiki belum kunjung tiba ketika pas kita datang ke halte bus yang kita tunggu. 4. Antri tidak berdesakan saat naik bus. Jadi kalau bus yang kita ingin naiki sudah penuh, sudah full kapasitasnya, maka kita harus rela mengantri, tidak usah menaiki kendaraan bus yang sudah penuh, melainkan tunggu bus yang berikutnya. 5. Saling menghormati antar penumpang bus. Nah, ini juga hal yang harus kita laksanakan ketika kita di dalam bus. Kita harus menghormati siapapun di samping kita, depan, kanan, kiri kita. 6. Peduli antar sesama penumpang bus. Nah, ini juga bagian dari kita bersosial, berpancasila ya, manusia berpancasila yang peduli terhadap sesama dan sekitar kita. Inilah sikap baik yang terkandung dalam pembelajaran yang kita pelajari saat ini. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan soal-soal latihan berikut, silakan kamu jawab soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa harus meminta bantuan dan menerima hasil dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.